اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wal bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ba'du, ibu-ibu jamaah Majelis Duha Al-Bayan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan juga karunia-Nya, yakni nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehat semuanya, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat sehat dan kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah di pagi hari ini ternyata jamaahnya ada sekitar berapa ini? Sekitar 1000 orang ya, Masya Allah. Saya itu kemarin diminta untuk mengisi tanggal berapa itu? 29, tapi pas ada jadwal nggak bisa. Kemudian juga bisanya hari ini. Saya kira liburan itu Ramadan itu libur, Bu. Jadi ternyata ada, dan luar biasa jamaahnya juga masih istiqomah. Semoga kita diistiqomahkan sampai sampai yaumul qiyamah nanti insyaallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini masih diberikan nikmat kekuatan sehingga bisa hadir di sini. Dan memang jam-jam seperti ini enaknya apa ya? Tidur ya. Saya itu habis tadi, saya itu sudah bangun sejak jam berapa ya? Kebetulan sudah sejak jam berapa tadi? Jam 2:04. Karena kalau di tempat saya itu kayaknya kalau buka ngomong ke sahur tuh kayak sak kemengin dewi. Jadi wis nganggo toa, suaranya bengok-bengok aneh. Jadi sebenarnya nggak usah pakai sahur gitu. Cukup sahur gitu. Karena suaranya sudah terdengaran. Tapi memang kadang-kadang ya lagi seneng-senengnya kalau mic ya. Apalagi kan mungkin ada yang hari pertama atau hari kedua puasa, sehingga jam 2:04 itu kan kita lagi enak-enaknya tidur gitu ya. Dan memang sunnahnya Rasulullah itu ketika sahur itu adalah diakhirkan. Makanya kalau membangunkan jam 2:04 itu mungkin rada kecepatan. Barangkali ada yang baca Qur'annya sampai jam berapa? Jam 11, jam 12 malam gitu kan, baru istirahat. Ini jam 2:04 sudah dipanggil-panggil bangun lagi. Maka ya wajar kemudian jam-jam pada subuh kemudian gelombang 2 tidur lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau saya sejak tadi saya pagi subuh tadi, sebelum subuh sudah berangkat sampai di mana tadi? Di Gamping. Jadi saya sudah ngisi acara di Gamping tadi. Di Gamping, pokoknya di Pasar Buah Pasar Buah ke utara. Kemudian saya tidak tidur karena saya menyiapkan materi ini tadi. Langsung kemudian berangkat, makanya saya agak terlambat karena buru-buru menyiapkan setelah ngisi kajian subuh. Jam 10 sebenarnya setelah ini saya ada acara dengan Kemenak. Jadi ada dengan Bapak Pengawas. Tapi tadi barusan WA, SMS izin terlambat gitu. Semoga nanti sampai sana jam 11. Karena perjalanan kan berarti di daerah Karangwaru ya, dekat SMA Muhi itu. Jadi posnya di sana nanti Pak. Semoga nanti sampai dulu sehingga saya masih ada kesempatan ketemu dengan pengawas Kemenak. Dan alhamdulillah semoga nanti sejalan lagi ya. Kalau saya di Ramadan itu minimal saya harus menghabiskan ya, minimal ini sudah 70 jadwal selama Ramadan itu minimal. Bahkan dalam sebulan itu bisa sampai 100 kali jadwal. Maka kadang-kadang selama Ramadan harus menjaga stamina. Imam subuh, imam taraweh.
Ada yang khusus minta tarawih 1 jam sampai selesai jam 9 malam. Ini neng kene mungkin ya kesuwen. Imamnya do apa namanya? Makmumnya bukan. Mungkin makmumnya bisa pada nangis ya. Bukan nangis karena bacaannya. Karena nangis kesuwen. Jadi kebetulan kalau yang khusus itu biasanya saya imam di setiap Ramadan itu mesti imam sampai jam 9 malam di Pasar Bodean ke utara. Nanti ke arah Segan ya. Jadi biasanya kalau saya kan rutin kajian subuh otomatis kan berangkat jam setengah 4, jam 3 seperempat sudah sampai kadang kajian subuh di sana. Nah biasanya kalau mereka warganya sudah paham kalau tiap pekan itu mesti ada imam yang dengan bacaannya panjang. Makanya mungkin mereka sudah siap walaupun yang ikut juga anak-anak, tua, muda, sepuh. Sehingga mereka sudah terbiasa. Nah, apa namanya? Ya itu yang panjang. Jadi kalau yang lain menjaga stamina dari pokoknya sampai Idul Fitri. Bahkan sampai Idul Adha saya sudah ada jadwalnya. Ini tadi saya mau berangkat ditelepon lagi minta jadwal sholat Idul Fitri. Saya sudah nggak terima karena sudah menolak sekitar 5 sampai 6 tempat sudah saya tolak. Makanya saya minta sama teman-teman atau kalau saya nggak bisa biasanya sama anak santri atau musyrifnya di Darul Firdaus itu. Biasanya saya minta gantikan gitu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini ya, kita akan membahas satu tema, yakni tentang mungkin lanjutan kemarin ya. 2 kali pertemuan bab tentang hati. 3 kali ini yang ketiga. Tapi kalau kita hari ini kita akan membahas tentang tazkiyatun nafs, yakni menjemput kebersihan hati jelang Ramadan. Walaupun kita sudah masuk di bulan Ramadan, tidak apa-apa. Materinya anggap aja ini posisinya sebelum Ramadan. Ya. Ya, kita akan mengawali dari pembahasan kita di mana tentang tazkiyatun nafs dalam Al-Qur'an. Ya kita maknai dan juga pentingnya tentang tazkiyatun nafs. Ini Allah itu menegaskan bahwa keberuntungan sejati itu terletak pada kebersihan jiwa. Jadi orang yang dikatakan dalam Al-Quran muflihun, ya muflihun, orangnya disebut muflih. Ya, mereka adalah orang yang beruntung karena mereka memiliki kebersihan jiwa. Di dalam Al-Quran dikatakan qad aflaha man zakkaha. Aflaha itu adalah keberuntungan. Orangnya disebut dengan muflih. Nah, orang-orang yang beruntung dalam pandangan Al-Quran itu adalah mereka yang dikatakan waqad khaba, yakni man zakkaha. Ini orang yang menyucikan jiwanya. Ini kan beruntung. Kalau lawan dari beruntung apa? Rugi atau disebut dengan khosirun. Bahkan yang lebih parah lagi orang yang khosirun itu tingkatannya sampai kepada kebangkrutan, rugi sampai bangkrut. Maka dalam tafsir juz 30 ada juga di sana pembahasan tentang orang-orang yang bangkrut. Di dalam hadis disebutkan man muflisina fikum. Ya, man muflisina fikum. Siapakah orang-orang yang bangkrut di antara kalian? Kata Rasulullah. Sahabat mengatakan, orang yang bangkrut di antara kami ini adalah orang yang dulunya orang yang kaya, orang yang banyak harta, banyak dinarnya. Lalu kemudian semuanya habis ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan tidak. Orang yang bangkrut di antara kalian bukan yang demikian. Tapi orang yang bangkrut di antara kalian adalah ketika dia ini sebenarnya adalah orang yang banyak amalnya, banyak sholatnya, banyak ngajinya, banyak tilawatil Qur'annya, kemudian banyak sedekahnya. Tapi di sisi lain, selain dia juga banyak beramal, juga banyak berbuat dosa. Jadi dia memang banyak beramal, tetapi dia menyakiti si fulan A, mencela si fulan B, dengki kepada si fulan C, kemudian memfitnah kepada si D dan seterusnya. Tapi sampai ketika dia diberikan jatah oleh Allah hidup, dia tidak pernah minta maaf. Allah tidak pernah minta maaf
orang yang didoliminya tadi. Dia tidak pernah minta maaf pada orang yang didoliminya tadi. Sehingga ketika dia wafat, dia masih membawa dosa-dosa itu. Dan sampai kepada saat di akhirat, di yaumul hisab, ketika dihisab, dihitung, maka ternyata banyak dosanya yang masuk di situ. Dan kemudian ketika di akhirat dia mau masuk surga nih, ya, mau masuk surga. Tapi begitu mau masuk surga, dikatakan tunggu dulu, jangan masuk surga dulu, kamu masih ada tanggung jawab nih. Tanggung jawab apa? Lalu kemudian dikatakan kamu masih berbuat. Memang kamu adalah ahli ibadah, kamu rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah. Tapi kamu pernah berbuat dosa kepada si A, dengki kepada si B, mencela si C, memfitnah si D, dan kamu tidak pernah meminta maaf pada orang itu. Maka pada hari ini, ya, akan aku ambil amalmu untuk menggantikan dosamu ketika di dunia dulu. Amal kebaikan dikasihkan kepada si A, amal kebaikan lagi diambilkan kepada si B, dikasih lagi kepada si C, sampai ke D. Sehingga orang ini yang awalnya punya amal kebaikan, tiba-tiba amal kebaikan ini habis. Tapi dia masih punya perbuatan maksiat, dosa kepada si E. Sehingga amal kebaikan yang sudah dia tidak punya miliki lagi atau tidak dimiliki lagi, maka kemudian karena sudah tidak punya modal kebaikan, keburukan yang dimiliki oleh orang yang pernah dicela, difitnah, disakiti tadi diambilkan dan diberikan kepada si orang tersebut. Maka bukannya kemudian dia semakin baik tapi semakin buruk. Dulu di dunia ahli amal, berbuat dosa, tidak meminta maaf, sampai di akhirat dia diminta tanggung jawab, amalnya habis, dan justru keburukan orang lain ditimpakan kepada dia. Maka inilah yang dikatakan sebagai orang yang muflis. Muflis ini adalah orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Man muflisina fikum. Nah, ini dikatakan muflis itu kayak gitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Waqad khaba man dassaha. Ini lawannya, yang satu beruntung karena dia membersihkan hati, yang satu rugi karena dia menjadi orang yang suka mengotori hatinya. Dan di hari akhir, hari kiamat nanti, seseorang itu yang dinilai bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan kekayaannya, bukan materinya, tetapi yang dinilai itu adalah hatinya. Makanya dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 itu dikatakan, ya, la yanfa'u, tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat malu wala banun, harta dan juga anak. Di sini dikatakan al-banun itu adalah anak laki-laki. Kenapa bukan anak perempuan? Ya. Kenapa ya? Di situ kenapa dikatakan al-malu wal banun? Kenapa kok tidak dikatakan hanya anak-anak saja tanpa ada pengkhususan tentang gendernya? Ya. Oke, kita bahas dulu. Pada hari kiamat itu tidak akan bermanfaat. Yang pertama al-malu, harta kita itu nggak ada manfaatnya. Karena dalam penjelasan ayat ini adalah berkaitan dengan apa? Dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh jadi apa yang disampaikan itu adalah terkait dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, namanya siapa? Ismail. Lalu siapa lagi? Ishak. Ismail, Ishak. Kalau Ismail itu runtutnya kalau kita sebagai seorang muslim itu nanti tarikan ke atas itu sampai ke Ismail. Kalau orang-orang Yahudi itu nanti sampai ke Ishak itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Al-malu jelas, tidak ada manfaatnya. Sebanyak apapun seorang punya harta itu tidak ada manfaatnya. Yang kedua,
Al-banun. Al-banun. Ini juga biasanya yang sering jadi kebanggaan bagi orang itu apa? Anak-anak. Dan kalau kita punya anak, yang sering atau yang paling lebih dibanggakan yang mana? Laki-laki biasanya. Makanya kemudian di dalam kehidupan Arab jahiliyah, itu mereka tidak terlalu bangga ketika punya anak perempuan. Begitu lahir anak perempuan dibunuh. Karena mereka lebih bangga dengan anak laki-laki yang mereka nanti bisa menjadi kawa pengganti bagi orang tuanya, yaitu ayahnya. Maka kemudian al-banun ini adalah bentuk di mana kita maknai anak yang kita gadang-gadang, anak yang kita jadikan istilahnya kelebihan, terlebih anak yang sering kita ibaratnya kita puji-puji, kemudian anak yang sering atau dikatakan anak yang kita anggap kuat, al-banun, yaitu anak laki-laki, itu juga tidak akan bermanfaat semuanya. Makanya ketika ditanya itu biasanya akan ditanya atau mungkin orang tua akan mengatakan dengan bangga, anak saya kuliah di sini, anak saya sudah jadi ini, anak saya kerja di sini. Ini kan sering dibanggakan orang tua, betul nggak? Zuyina linasi busyawati minan nisa'i wal banina. Yang sering menjadi perhiasan dunia itu adalah, pertama, perhiasan dunia itu adalah apa? Zuyina linasi busyawati minan nisa. Ini perempuan, lalu kemudian yang kedua adalah anak-anak. Ini yang sering dijadikan kebanggaan. Tapi semuanya itu tidak ada manfaatnya. Ilaman atau Allah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi semuanya itu gak ada manfaatnya, materi, jabatan, kekayaan. Makanya inilah yang kemudian ketika kita berbicara tentang tazkiyatun nafs, ketika kita berbicara tentang hati, itu ketika kita melihat hal ini, itu enggak menjadikan kita itu merry dengan apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Semuanya itu enggak ada manfaatnya kecuali hati yang bersih. Makanya ketika kita ngaji tentang tazkiyatun nafs, itu membuat kita itu lebih nyaman. Ini memang minta diganti mic-nya. Membuat kita itu lebih nyaman, hati lebih lega, legowo dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita maknai bahwa tazkiyatun nafs dalam Al-Quran itu begitu pentingnya. Dan saya tekankan lagi bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang mensucikan jiwanya. Selanjutnya hati, ya, tentang hati. Hati itu pusat baik dan rusaknya sebuah amal. Maka di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadatul jasadu kulluhu. Maka rusaklah seluruh, atau apa? Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, ya ini itulah hati. Jangan sampai salah antara qaf dengan kaf. Ya, ala wahya kalbu, salah. Kalau kalbu itu artinya jadi segawon, kalbun. Tapi qalbu itu hati. Kakiku baku kanika kana minal mukni makika kanika. Beda dengan qaqiqu baqa qaniqana minal mukni makika qaniqa. Jadi qa dengan ka beda, kaf dengan kaf beda, kaki dengan kaki beda. Ya, jadi kadang-kadang logatnya itu baca Arab tapi logatnya logat Jawa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya ketok banget. Padahal kan maksudnya bukan jim tapi jim. Kalau istilahnya gini, jajiju baje
Jujan jajana minal mujni majijan janija. Kalau di pesantren dulu, kebetulan yang ngajar Quran saya dulu dari Institut Ilmu Quran, Ustadz saya, Ustadz Ahmad Zarkasi. Beliau itu bisa ngaji dengan sekian banyak langgam. Yang ngajari seperti ini dulu Ustadz Ahmad Zarkasi, alumni dari Institut Ilmu Quran. Nah, bukan jajan tapi jajan. Ibu mau minta uang jajan, bukan jajan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan jim, ya. Ini kalau yang jim itu ketok Jawa. Ketok Jawa nih. Ya, jadi setidaknya kalau memang sudah tua atau sampun sepuh, nanti paling enggak kalau misalnya belajar makhraj huruf tidak mesti kalau baca qaf itu nanti mak cekluk. Oh bu, mboten saged ustazah. Ya wis, yang penting beda aja antara qaf dan kaf. Jadi nek di masyarakat itu jangan ngajari seperti pas nek misalnya belajar kayak neng Semarang itu qiraati, mencucu mencece, ya. Nanti moco aimon, sampai mulutnya ini masuk. Tapi kalau di masyarakat itu yang penting mau ngaji. Nggak susah ya, wes merasa ngaji angel banget. Jangan, saya punya binaan bapak-bapak sepuh yang kalau saya ngajar Quran itu biasanya saya tidak kaku ya, tidak kaku dengan misalnya pak, buatan sakit Ustaz, ompong pun ompong, ya sudah. Jadi yang penting qaf, kaf, ya. Buatan sakit baca Arab, ya sudah, Latinnya saja, ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Terus kemudian baca ain jadi alhamdulillahirabbil alamin. Pakai ngain. Ini orang Jawa ya, enggak apa-apa. Yang penting kan dia kalau ngaji. Jadi prinsipnya itu kalau dalam fikih ikhtilaf itu jangan kaku-kaku. Apalagi ketika di masyarakat ngajar Quran kudu saklek, jangan. Nah, maka kembali ke sini, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itulah hati. Maka kalau seandainya kita melihat yang namanya cantik, inner beauty itu cantiknya di dalam apa di luar? Di dalam. Perempuan yang tinggi besar, cantik, putih, mancung, tapi wajahnya cemberut dan suka fitnah, dibandingkan dengan seorang perempuan yang mungkin biasa-biasa saja tapi dia akhlaknya bagus, ketemu orang selalu senyum, dia selalu berprasangka positif. Kira-kira lebih menarik yang mana? Yang itu kan menurut ibu. Kalau menurut bapak-bapak itu tetap biasanya lebih cantik ya fisiknya. Kata saya masih ingat Ustadz almarhum Profesor Dr. Yunar Ilyas itu ketika membahas tentang feminisme dalam Islam, waktu itu di panel dengan yang mungkin sekarang juga profesor juga di UIN, namanya Bu Siti Ruhaini. Saya masih ingat ketika itu beliau membahas tentang feminisme dalam Islam. Tapi kita tidak fokus di pembahasan feminisme itu. Cuma saya masih ingat kata-kata Ustadz Yunar Ilyas. Dia mengatakan, di antara kelemahan laki-laki itu adalah di mata. Kelemahan perempuan di telinga. Makanya kalau kelemahan laki-laki di mata itu, makanya sekarang perempuan paling banyak biaya untuk beli skincare. Tokonya juga semakin banyak. Di Taman Siswa itu ada yang baru sekarang Mutiara. Terus kemudian di selatannya lagi ada kayak Jelita apa ya? Utami mana? Utami di sini. Oh, di Mogiri ya. Sekarang laris. Bahkan kemudian anak-anak SMP juga sudah mulai seperti artis.
Oh, anak SD sudah mulai, sudah seperti artis. Ini biasanya kalau yang rame itu di apa tuh, di sekitar Wiro Brajan ke selatan. Nah, di awal-awal sebelum Ramadan atau pas awal-awal mau Lebaran itu rame. Kalau di Taman Siswa itu kayaknya yang baru tuh, kayaknya lagi diskon itu Bu. Kalau itu yang di timur jalan dekat Bakso Idola ke utara dikit. Soalnya saya tiap hari lewat situ. Ya, jadi saya nggak beli, cuma lewat pas saya mau ke kantor istri saya ke utara itu lewat. Ini ada toko kosmetik baru di sini. Alhamdulillah istri saya jarang jajan di situ, karena tidak suka berkosmetik. Selain boros sih, tidak suka pakai kosmetik. Alhamdulillah. Jadi biasa-biasa aja. Makanya kadang-kadang gumun ini ya. Kebetulan istri saya dosen ya, bahkan dosen terbaik nomor 3 se-Indonesia. Tapi apa, tidak bermake up. Sering ketemu dengan Menteri Kesehatan, kemudian juga sering dapat penghargaan itu, dan kemarin juga menemukan alat yang digunakan untuk ngecek kanker serviks. Ya pakai alat yang itu cuma kayak gini dimasukkan, nanti dari situ sudah pakai HP aja bisa lihat ini warnanya apa. Jadi itu kemarin sudah masuk di jurnal bukan, kalau jurnal internasional sudah sampai, cuma ya itu alat yang hasil temuan istri saya itu. Jadi alat ini dimasukkan, nanti sudah bisa memantau ke mulut rahimnya, pakai HP aja nanti dilihat gitu. Nah itu udah masuk di Alkes, di lembar Alkes itu nanti ada namanya. Nah, tapi kita fokus di sini bahwa yang paling adalah bagaimana menjaga hati. Nah, termasuk kalau kelemahan perempuan di mana? Di telinga. Makanya perempuan itu paling senang kalau dipuji-puji, digombalin orang. Makanya beberapa kasus anak-anak yang kemudian dibawa laki-laki itu karena apa? Karena di media sosial digombalin macam-macam gitu ya, dipuji-puji, akhirnya di tengah jalan diculik dan sebagainya. Nah lihat ya, jadi memang kadang-kadang apalagi kalau nanti ketemu laki-laki yang suka gombal itu sering muji-muji berlebihan. Yang seperti ini hati-hati. Makanya memang dalam Islam di antara adab berinteraksi dengan lawan jenis itu adalah termasuk di antaranya menjaga suara. Menjaga suara itu kalau bicara ya biasa-biasa saja, jangan kemudian kayak dibuat kemayu-kemayu sehingga membuat laki-laki itu bikin sakit hati. Bukan sakit hati, terpesona. Jadi kadang-kadang begitu mendengar, wah itu ya Masya Allah suaranya merdu banget ya. Nah ini kemudian terngiang-ngiang, kemudian ngejar-ngejar. Nah inilah yang kemudian munculnya setan itu kayak gitu. Nah kita kembali bahwa pusat baik dan rusaknya amal itu di sini, di hati. Makanya jangan terlalu terpokok dengan penampilan, tapi fokuslah kepada hati. Oleh karena itu puasa tanpa tazkiyatun nafs itu hanya menghasilkan lapar. Poso hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ya sudah, dia tidak memiliki keistimewaan. Tapi ketika puasa dengan hati yang bersih, itu akan melahirkan takwa. Ya, ini tentang hati. Makanya kuncinya gini, kuncinya di inner beauty tadi. Mau kita mungkin nggak seistimewa pramugari atau siapalah gitu kan. Tapi kita punya hati yang bersih itu justru yang lebih mulia. Ketika saya ngisi kajian apa misalnya preman-preman gitu ya. Kayak saya juga punya murid preman-preman gitu. Ketika saya tanya besok kalau mau nikah mau sama siapa, tetap dia bilang yo sing wedok sing apik-apik usah gitu. Perempuan yang baik usah nek bisa yang jilbaban. Walaupun saya tato begini tetap saya pengennya yang solihah gitu. Tetap. Jadi memang patokan utama adalah baik, solihah. Sekalipun dia tidak benar. Ini pengalaman saya ketemu dengan itu ya. Karena saya kadang-kadang kalau di situ ada sekitar 100, 50, 100 gitu ya.
Ini banyak aturan kan. Dan saya memang dakwah saya lintas, bukan eksklusif, tapi dakwah kepada siapa saja. Rasulullah yang maksum itu tetap mohon ampun. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha. Ya Allah, berilah jiwaku ketakwaan dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan. Jadi Rasulullah yang maksum. Maksum ini artinya Rasul itu terjaga dari dosa. Rasul yang tidak punya dosa itu saja memohon ampun kepada Allah, apatah lagi dengan diri kita yang banyak dosanya. Mestinya lebih daripada itu. Sementara Rasulullah yang maksum tidak punya dosa, terjaga dari dosa, itu minimal sehari membaca istighfar sebanyak 100 kali. Sementara kita yang barangkali banyak dosanya mungkin kurang dari 100 kali. Maka pelajaran dari hal ini adalah jika Nabi saja terus memohon tazkiyah, ya, kebersihan hati dengan mohon ampun kepada Allah, apalagi kita, ya, yang banyak dosanya menjelang bulan Ramadan atau di awal-awal Ramadan ini. Ya. Oleh karena itu hati itu lebih utama daripada amal yang banyak. Makanya dalam surat Tabarok, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi dalam ayat tersebut bunyinya gimana tadi? Ahsanu amala atau akbaru amala? Ahsanu amala, bukan banyaknya amal, tetapi lebih kepada ihsanul amal. Jadi hati itu lebih utama daripada amal yang banyak. Boleh jadi ada orang yang amalnya banyak tapi hatinya sombong. Boleh jadi dia rajin ibadah, rajin sholat malam, rajin ngaji, tapi dia masih suka punya penyakit hati. Apa penyakit hatinya? Sering meremehkan orang yang tidak ngaji, sering meremehkan orang yang tidak sholat. Maka hati-hati dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 bab 1 itu kan ada di antara larangan bersikap sombong, bahkan di antaranya adalah berpakaian dengan berpakaian dengan isbal. Isbal itu berpakaian dengan ngelembrehke celana. Di dalam penjelasan di situ adalah kesombongan. Jadi kunci utama atau mafhum mukhalafah dari hadis tersebut adalah sombong. Maka boleh jadi dengan berpakaian itu menjadi seorang sombong, tapi bisa jadi juga ada orang yang punya ilmu agama, banyak amalnya, tapi bukan semakin tawadhu dia, tapi justru dia semakin sombong kepada orang yang tidak beramal. Maka dalam karakteristik seorang dalam pembelajaran tentang tazkiyatun nafs itu, ketika kita punya semangat ngaji, belajar Quran dan sebagainya, sementara ada orang yang masih lemah ngajinya, itu bukan kemudian malah meremehkan, justru kita malah kasihan kepada mereka. Jadi kalau ada orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah menambah masjid, nggak pernah ikut pengajian, kok kita ngeremehke, itu malah aneh. Kalau kita belajar tentang tazkiyatun nafs, justru kita sedih. Kenapa kita sedih? Karena mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama pula ketika ada satu kisah tentang salafus saleh yang sempat kehilangan uang beberapa dinar. Ini ada di dalam bukunya saya punya bukunya ditulis oleh Ibnu Abil Bar. Dalam kisah itu ada seorang yang sempat kehilangan beberapa dinar emas, beberapa uang dinar. Kemudian ketika kehilangan itu, dia kemudian bukan sedih karena kehilangan uang itu, tapi sedih karena ada orang yang mencuri uangnya itu. Jadi rupanya uangnya itu dicuri. Dia sedihnya bukan karena kehilangan dinarnya, tapi dia bersedih karena khawatir orang yang mencuri itu nanti malam tidak bisa tidur. Dia sedih, kasihan karena orang yang mencuri itu dia ketika tidur membawa beban dosa karena uang yang dia curi.
Coba kalau ini kita praktekkan pada diri kita nih, suatu saat kita pegang HP kita letakkan di warung, lupa. Kemudian HP kita diambil, kira-kira apa perasaan kita, komentar kita, dan apa yang kita lakukan? Ya Allah, moga-moga yang mengambil HP saya patah tangannya. Itu HP satu-satunya, ya Allah. Atau barangkali dengan ungkapan sumpah serapah yang lainnya. Tapi ini memang berat. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks hati ini, itu memang penting sekali. Karena kalau misalnya kita punya barang HP, lupa itu asalnya dari siapa? Diri sendiri atau dari Allah? Ya dari Allah kan itu. Wah lali ya. Kecuali dia memang kena penyakit pelupa. Kan kadang-kadang kita sudah berusaha ingat tapi lupa ya kan. Bukankah ketika kita mungkin suatu saat puasa di siang hari tiba-tiba kita makan minum, itu lupanya berasal dari siapa? Dari Allah. Berarti dia mendapatkan nikmat rezeki dari Allah berupa makan minum pada saat puasa. Alhamdulillah. Moga-moga pada lupa nanti. Ya Allah, moga-moga dilupakan oleh Allah. Jadi pas jam 11 minum sebuah es krim. Insyaallah. Terus habis itu, ya Allah lupa. Gitu. Nah itu berarti rezeki dari Allah. Nah boleh jadi ketika kita punya HP atas suatu barang yang mungkin kita anggap istimewa, kemudian lupa. Dalam konteks tazkiyatun nafs, ya dalam konteks akidah, dalam konteks pembahasan tentang qada dan qadar Allah, anggap saja apa yang kita miliki itu takdirnya hanya sampai di situ. Ya. Bapak ibu-ibu punya HP, kemudian kita betul-betul lupa, kita naruh di situ ngambil uang, lupa ngambil, ternyata diambil orang. Maka kalau memang HP itu, supaya kita tidak sakit hati, anggap saja pertama ya HP saya hilang, ya sudah nggak apa-apa, barangkali takdirnya HP itu hanya sampai di situ, amanahnya hanya sampai di situ. Nah ketika kita ridho dengan apa yang ada, dengan kejadian tersebut, maka biasanya Allah akan kasih ganti dan akan dibelikan oleh suami dengan HP yang baru. Nah, betul gitu. HP-nya hilang ya. Wah, nanti gimana nih kalau pas mau jemput anak-anak nggak bisa komunikasi? Tiba-tiba kemudian suaminya ngasih ini yang baru. Makanya kita selalu berpikir positif tatkala kita sedang mendapatkan sesuatu yang sifatnya negatif. Maka kalau misalnya kita mendapati seperti itu, insya Allah nyaman. Kita kehilangan sesuatu itu ya nggak apa-apa lah. Misalnya kita tolong uang misalnya, padahal kita sudah hati-hati betul, tapi hilang dan itu tidak ketemu. Ikhlaskan saja. Kalau kita nggak ikhlas, itu malah musproh, nggak ada manfaatnya. Udah ikhlaskan aja ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Barangkali takdirnya harta itu amanahnya hanya sampai di situ. Dan saya yakin ya Allah, Engkau Zat yang Maha Tahu apa yang kami tahu. Apa yang paling tepat diberikan, pasti insya Allah Allah akan kasih. Bahkan bukan hanya itu, kisah Tolhah itu juga sama. Bahkan bukan hanya uang, sampai anaknya ketika pulang, suaminya pulang dari bepergian, istrinya mendapati anaknya itu meninggal. Begitu mendapati anaknya meninggal, dia qada dan qadarnya, pemahaman tentang takdir Allah itu luar biasa. Dianggap anak ini amanah. Saya ingin bertanya, ibu-ibu punya anak itu amanah atau milik ibu sendiri? Amanah. Kalau kita mengatakan ini milik saya, maka kemungkinan besar kalau dia ditinggalkan terlalu berat, bahkan bisa jadi stres. Tapi kalau kita anggap ini anak saya ini adalah amanah, maka saya akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ini kepercayaan dari Allah. Karena tidak semua tidak semua ibu itu punya amanah berupa anak. Maka kalau yang namanya amanah kita berusaha menjaga sebaik-baiknya. Termasuk ketika yang namanya amanah itu kan titipan. Suatu saat nanti akan diambil oleh Allah, maka kita menjadi orang yang legowo. Maka istrinya, Ummu Thalhah ini juga sama. Ketika istrinya mendapati anaknya wafat, suaminya pulang, dia bertemu dengan suaminya. Ketika bertemu dengan suaminya, dia tidak mengatakan wahai suamiku anak kita meninggal, tidak. Tetapi saat itu apa yang dilakukan? Seperti apa yang dilakukan Khadijah kepada suaminya, Rasulullah. Ketika Rasul pulang dari Gua Hira itu kan Rasulullah sempat mengalami ketakutan luar biasa. Tidak kemudian
ketika Rasul mengatakan zamiluni selimuti aku, ngopo kok ndak boleh selimut kademen po. Tidak, langsung beliau diam, Khadijah diam, apa yang diinginkan suami itu dipenuhi, langsung diselimuti. Baru setelah bangun ditanya oleh suamiku, apakah gerangan, kenapa kok kemarin mengalami ketakutan yang luar biasa. Baru di situ ditanggapi, baru ngomong. Jangan kemudian suami pulang langsung ngomong, anak tadi mecahki piring lho Pak, tadi gini lho, tadi kelai, malah tambah mumet bojone. Teko wis kesel dilapori gitu kan malah mumet. Maka biarkan dia istirahat. Sama istrinya Abu Talha begitu pulang disambut oleh istrinya dengan senyuman, walaupun istrinya menjaga kesedihan. Ya, sedih, senyum dikala sedih itu susah ya. Nah makanya kemudian dengan senyuman istrinya ini Abu Talha nyaman. Setelah itu diberikan oleh istrinya makanan, dikasihkan sajian makanan yang enak, kemudian dikasih pelayanan yang terbaik oleh istrinya. Sampai begitu suaminya sudah merasa nyaman, lalu kemudian istrinya baru mengatakan, oleh suamiku, saya ingin bertanya kepadamu tentang satu hal. Saya ingin bertanya pertama tentang anak. Gimana? Anak yang kita miliki itu amanah Allah atau milik kita? Anak kita itu adalah amanah Allah, kita harus menjaganya sebaik-baiknya. Dan amanah itu kan titipan dari Allah. Yang namanya titipan itu bukan milik kita. Ada kalanya nanti suatu saat akan diambil oleh yang punya. Baru kemudian sudah masuk pada pemahaman itu, istrinya baru mengatakan, oleh suamiku, izinkan aku menyampaikan tentang berita satu hal. Semoga engkau menjadi orang yang sabar dan ridho dengan apa yang saya informasikan kepadamu. Ada apa su istriku? Kemudian Ummu Talha mengatakan, saya ingin menyampaikan yang pertama adalah amanah yang kita miliki saat ini sudah diambil oleh zat yang menitipkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya anak kita sudah wafat. Wah, kira-kira ketika disampaikan ini kira-kira, ya Allah anakku. Tapi beliau dengan Abu Talha ini dengan lapang dada setelah itu, ya sudah, berarti memang sudah saatnya Allah mengambil titipannya kepada kita. Nah ini ya, oleh karena itu tentang hati itu luar biasa ya. Nah masuk ke sini, hati lebih utama dari amal yang banyak. Ini seperti kisah sahabat ahli surga karena hati. Suatu saat Rasulullah ketika lagi mau berjamaah, tiba-tiba Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As dan para sahabat yang lainnya, beliau mengatakan, sebentar lagi akan datang seorang lelaki ahli surga, lewat habis wudhu, melinting celana, dilinting, dan Abdullah melihat, masa orang ini ke ahli surga gitu ya. Besoknya lagi Rasul mengatakan lagi sampai 3 kali. Abdullah berkata dalam hati, ibaratnya masa uang koin ini lebih surga gitu kan. Nek cara ADW mungkin tampilan rambut jajing ini lebih surga gitu ya. Tapi tadi beliau atau Abdullah bin Amr bin As ini tertarik. Ini kenapa Rasul sampai menyampaikan semacam itu? Ya, padahal orangnya biasa. Lalu setelah itu dia minta izin tidur di rumahnya sahabat ini. Dalam riwayat itu tidak disebutkan siapa namanya. Saya mencari sahabat yang disebutkan Nabi ini tidak disebutkan. Saya yakin para perawi itu tidak menuliskan tujuannya apa, supaya orang itu tidak fokus dengan namanya, tetapi fokus kepada amalnya. Makanya ketika ditanya kira-kira siapa Ustadz, ya saya nggak tahu, karena saya coba telusuri, saya tidak menemukan nama sahabat yang disebutkan dari golongan Ansor ini. Jadi supaya orang itu fokus kepada amalnya, bukan namanya. Karena kalau sudah fokus kepada namanya, cenderung nanti menjadikan seorang itu figur. Nah, yang menarik dari sahabat ini apa? Kenapa dikatakan Rasul sebagai seorang ahli jannah, ahli surga, padahal beliau atau orang ini masih hidup? Ternyata ketika Abdullah bin Amr bin As tidur di rumahnya, pada malam hari dia lihat sholat malamnya biasa, ngaji Qur'annya biasa, dia tidur selama 3 hari. Dia tidur selama 3 hari, maksudnya 3 hari di tempat orang itu, nginap selama 3 hari. Dan ini juga diantara adab bertamu itu, adabnya itu maksimal 3 hari. Adabnya loh. Maka seorang menerima tamu, adabnya menerima tamu melayani itu sampai 3 hari.
Ketika lebih dari 3 hari, maka tidak ada tanggungan bagi si penerima tamu tersebut. Dan si tamu itu mestinya juga tahu tentang adab-adab bertamu supaya tidak memberatkan si penerima tamu. Ini dalam adab ada dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ya. La yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu, memuliakan tetangganya dan memuliakan falyukrim dhaifah, memuliakan tamunya. Ini ada di antara 3 adab-adabnya seperti itu. Makanya kalau kita bertamu itu diusahakan supaya nggak memberatkan ya 3 hari maksimal. Kalau setelah itu yang menerima tamu bebas mau ngasih makan, maksudnya yang tidak seistimewa seperti biasanya. Ya kayak umumnya gitu ya. Nah sahabat ini Abdullah bin Amr bin As melihat ternyata biasa. Besoknya ketika hari ketiga pulang, dia menyampaikan, sesungguhnya saya tidak punya masalah sama bapak saya, makanya itu hanya alasan saya untuk bisa tidur di tempatmu. Maka kemudian dia mengatakan, saya itu tertarik dengan apa yang disampaikan Rasul. Kenapa Rasul mengatakan Anda itu termasuk di antara ahli surga? Sahabat itu mengatakan, aku tidak punya amal istimewa sebagaimana apa yang kamu lihat. Ya, nggak ada, sholat saya biasa, ngaji saya biasa, tapi saya berusaha setiap malam menjelang tidur itu saya berusaha untuk menghilangkan dendam saya kepada orang lain walaupun orang lain itu menyakiti saya. Sama halnya bapak ibu-ibu kalau misalnya disakiti itu di malam hari nggak usah mikir dendam, tapi ya Allah kasihan ya saudara saya yang sudah memfitnah saya, mencela saya, ngerasani saya, dia tidurnya dalam keadaan masih membawa beban dosa. Nah, ketika kita mikirnya seperti itu akan membuat kita itu gampang memaafkan orang lain. Makanya sahabat ini tidak punya rasa dendam. Ketika ada orang menyakitinya, sudah saya maafkan. Dan dia tidak punya iri kepada sesama muslim. Ya. Maka kemudian sahabat ini mengatakan, ma ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimin alisan. Aku tidak pernah menyimpan kebencian terhadap siapapun dari kaum muslimin. Maka kalau misalnya kita punya saudara, tetangga atau teman di sini ngaji ini, kalau sudah muncul rasa benci ini, dihilangkan supaya kita termasuk di antara sahabat ahli surga. Jadi kalau sudah muncul rasa benci, dia ngomongin aku ya, masa saya masak teh, bikin teh itu aja dianggap terlalu manis kental, kan rugi saya udah lelah malah dicela. Nah jadi nggak usah. Jadi orang yang bersih hatinya itu nggak usah mikir kayak gitu. Jadi kalau kita nih pengen hatinya nyaman, jangan pernah punya rasa benci, dendam kepada orang lain. Itu insya Allah nyaman kok. Intinya gini, jangan pernah mencari musuh, karena musuh bagi kita satu orang itu begitu berat bagi kita. Maka carilah teman sebanyak-banyaknya akan membuat kita semakin nyaman. Nah, ini sampai jam berapa ya? Sebentar. 10. Berapa? 9 lagi. Nanti saya buka termin pertanyaan. Salafus soleh. Ya, salafus soleh itu adalah orang-orang soleh terdahulu. Mereka itu adalah orang yang takut hatinya atau takut hati lebih daripada dosa. Jadi kenapa dikatakan demikian? Karena Imam Hasan Al-Basri mengatakan innal mu'mina jama'a baina ihsani wa khaufin. Seorang mukmin menggabungkan antara amal kebaikan dengan rasa takut. Jadi ini karakter orang mukmin, seorang salafus soleh, orang soleh terdahulu. Mereka menggabungkan antara amal kebaikan dengan rasa takut. Kalau tidak ada rasa takut, maka ketika dia beramal, maka kecenderungannya dia ini akan beramal seenaknya saja. Tapi ketika menggabungkan dengan rasa takut, dia khawatir jangan-jangan amalnya ditolak oleh Allah, sehingga dia khawatir jangan ditolak, makanya dia khawatir. Kalau kebanyakan kita ketika beramal, sholat malam, ibadah, puasa, ngaji, itu kalau beramal ya pasti kita kayak optimis ya, pasti diterima, ya kan? Tapi kalau para salafus soleh itu, kenapa mereka begitu kenapa mereka begitu takut? Karena khawatir jangan-jangan amal yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah, sehingga dia berusaha memaksimalkan dan melakukannya dengan ihsan yang terbaik.
Kalau orang yang tidak memiliki rasa takut, maka ketika beramal itu otomatis ya sak kepenak dhewe. Sehingga seperti rutinitas aja, ngaji ya ngaji, Ramadan baca Quran ya baca Quran. Tapi dia tidak memahami tentang ihsanu atau ahsanu amalan tadi. Ya, rasa apa? Amal yang terbaik. Sementara orang munafik menggabungkan amal buruk dengan rasa aman. Ya ini ketika dia berbuat dosa, tenang-tenang saja. Berbuat dosa nggak apa-apa lah, cuma dosa sedikit, nanti tak hapus lagi dengan perbuatan baik. Memang wa'at bi asayat al hasanah tatamhuha. Tapi kalau yang seperti ini akhirnya jadi ngeremehin dosa. Nggak apa-apa, dosa kecil aja. Ya ini, maka Anas bin Malik pernah mengatakan, pada masa kami dosa kecil kami anggap besar, dan pada masa kalian dosa besar kalian anggap kecil. Inilah yang membuat doanya itu berbeda antara kita dengan mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa kecil itu seolah langit itu mau menimpa dirinya. Tapi sementara kita melakukan kesyirikan yang itu adalah merupakan asyirku apa? Syirku ada jadi dosa besar ya dalam surat Luqman. Wa laqad atayna Luqmana apa? Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa yaitu ya bunayya la tusyrik billah inasyirka la dzulmun adzim. Dosa itu adalah kedzaliman yang besar, itu dianggap kecil, enggak apa-apa lah. Ini yang bikin doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kalau kita mengubah nih, dosa kecil itu kayaknya berat banget dalam diri kita nih. Kita mungkin menyakiti, kita nggak sengaja ya, nggak sengaja nyakiti teman kita. Itu seolah jadi beban berat dalam hidup kita. Ini salah usul itu seperti itu, sehingga mereka sangat berhati-hati. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa maksiat itu ternyata berefek. Ada materi khusus tentang pengaruh dosa dan maksiat dalam jiwa. Saya tidak bahas di sini, tapi saya ingin sebutkan saja di antaranya. Yang pertama, orang yang suka berbuat dosa dan maksiat itu biasanya akan kesulitan untuk thalabul ilmi. Karena kata Imam Malik, al-ilmu huwan nur. Ilmu itu cahaya dan ilmu itu akan masuk kepada orang-orang yang hatinya bersih. Ini termasuk diantaranya adalah orang yang berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Kenapa kok nggak hafal-hafal? Boleh jadi dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Makanya para santri hafiz Quran itu biasanya dijauhkan dari HP. Kalau seorang santri itu masih sering pegang HP, saya yakin itu nggak akan hafal-hafal. Kenapa? Kalau buka HP nanti iklan apa, ya kan? Padahal kita nggak punya niat untuk buka konten lain, tapi kan kadang-kadang logaritmanya itu kan kayak gitu. Atau kadang-kadang kita buka konten yang lain ternyata muncul, kita membuka website apa muncul gitu kan. Makanya orang penghafal Quran itu memang dia berusaha untuk tidak atau bukan menjauhi tapi meminimalisir berinteraksi dengan HP. Maka ini yang pertama, ilmu itu akan mencegah seorang dari yang namanya ilmu. Maka kalau kita punya anak, nasihatkan, nak kalau kalian punya ilmunya cepat masuk, itu kurangi maksiat. Kenapa kamu menghafalkan rumus-rumus rapal-rapal? Boleh jadi kamu banyak berbuat dosa dan maksiat. Berarti kalau begitu bukunya dibakar, habis itu diminum, biar ilmunya masuk. Kan? Karena ungkapan Imam Malik ini menjawab dari ungkapan dari Imam Syafi'i yang katanya Imam Syafi'i ketika mau berangkat murojaah ke Imam Malik, yakni murojaah Al-Quran Al-Muwatta, dan beliau hafal Al-Quran usia 6 tahun, itu ketika lupa hafalannya itu ditanya oleh Imam Malik, "Weh muridku, apa yang kamu lakukan tadi? Apa gerangan yang telah kau lakukan tadi?" Karena beliau memandang dia ini hafalannya kuat, tapi kenapa kok hilang? Lalu Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai guruku, tadi tanpa sengaja ketika saya mau berangkat ke sini, tanpa sengaja, bukan sengaja, melihat betis seorang perempuan yang tersingkap. Entah naik motor, naik sepeda, naik kuda atau apa, yang jelas bukan paha, betisnya. Itu tersingkap tanpa sengaja, itu membuat hilang hafalan Al-Qur'annya." Makanya memang nanti ini juga sampai kepada pembahasan juga tentang yaghuddu min absarihim wa yaghuddu min absarihinna.
Jadi di antara pengen bersihnya hati itu adalah menundukkan pandangan. Yang kedua, orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat itu di antaranya adalah akan dijauhkan dari rezekinya Allah. An-Sauban radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasul bersabda, seseorang terhalang dari rezekinya Allah karena dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan. Saya sudah bekerja Ustaz, tapi kok rezekinya nggak lancar, boleh jadi maksiat yang kita lakukan, yang itu jadi penghalang rezeki kita. Maka kalau kita menyedikitkan dosa itu peluang-peluang rezeki itu akan semakin banyak insya Allah. Kemudian yang selanjutnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu tadi masih ada penjelasan lagi ya, tapi saya cuma berikan 2 saja. Umar bin Khattab pernah berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Artinya memang kita itu lebih banyak fokus untuk menghisab diri daripada menghisab orang lain. Bukan menghisab gitu ya, bukan. Tapi menghitung amal kebaikan kita daripada amal lebih banyak fokus dengan diri kita daripada fokus dengan orang lain. Orang soleh terdahulu lebih sibuk membersihkan hatinya daripada menilai orang lain. Jadi kalau pengen hati yang bersih itu adalah jangan banyak menilai orang lain. Fokus ke diri kita sendiri aja. Ya. Lanjut. Penyakit hati yang menghalangi keberkahan Ramadan itu apa? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan Allah melihat seluruh makhluknya pada malam nisfu Sa'ban. Ini ada yang mengatakan syaratnya lemah, tapi ini termasuk di antara fadhailul amal. Karena ada penjelasan hadis yang lain. Ini hadis riwayat Muslim. Allah melihat pada malam nisfu Sa'ban itu dia mengampuni seluruh makhluknya, kecuali orang yang musyrik dan orang-orang yang dikatakan musahin. Apa itu musahin? Orang yang senang permusuhan, nyimpan dendam. Nah, kalau ada orang yang pengen diampuni, paling enggak menghilangkan 2 ini, musyrik dan bermusuhan atau musahin. Musyrik yang paling rendah itu apa? Yang tanpa kita sadari, riya. Ya, riya itu musyrik loh. Kenapa? Karena dia beramal bukan karena Allah, tapi menduakan Allah. Maka yang tanpa kita, jadi syirik itu jangan dianggap hanya sekedar percaya karo Nyiro Kidul, neng ringin kono ono sing nunggu sing bau reksa, bukan hanya itu. Tapi kadang-kadang syirik yang tidak kita sadari itu adalah syirik yang berupa riya tadi. Beramal bukan karena Allah, tetapi beramal karena makhluk atau manusia. Nah ini, kemudian pintu-pintu surga dibuka setiap Senin Kamis dan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah, dan di antara dirinya dan saudara muslim ada permusuhan. Ini enggak ada. Pokoknya kalau kita ingin diampuni dosanya itu jangan sampai punya musuh. Hilangkan selama Ramadan ini, di awal Ramadan ini, kalau kita sudah masih punya gundelan hati, dihilangkan. Udah, saya nggak mau musuhan lah. Pokoknya yang kemarin sudah menyakiti saya maafkan. Dan kalau ada orang yang saya sakiti, saya berusaha minta maaf. Jadi minta maaf itu nggak usah nunggu nanti 1 Syawal. Kalau berdasarkan hadis ini ya. Jadi nggak usah nunggu-nunggu, minta maaf saja. Karena kita tidak tahu apakah usia kita panjang atau tidak. Ya, kalau kita punya salah ya langsung saja, nggak usah nunggu-nunggu. Penyakit hati yang harus dibersihkan apa? Dengki atau hasad. Hasad ini ibarat kayu bakar yang kayu yang terbakar sehingga tersisa abunya. Ketika dipukul langsung ambil semua. Seperti obat nyamuk yang dibakar itu nanti yang tersisa tinggal abunya dipegang tuh berpuli gitu ya. Sama. Dengki, hasad ini sedikit beda dengan iri. Kalau iri itu adalah seseorang yang menginginkan kenikmatan yang dimiliki oleh temannya. Iri namanya. Ya, orang misalnya mobilnya bagus, mobilnya baru, rumahnya baru, kulkasnya baru. Iri untuk bisa seperti punya temannya itu namanya iri. Tapi yang namanya hasad atau dengki itu adalah ketika seorang punya motor baru, tetangganya punya motor baru, rumah baru. Lalu kemudian karena dia punya hasad atau dengki, dia ngomongnya gini, ya Allah saya pengen seperti dia, tapi punya dia, ya Allah rumahnya motornya semoga terbakar ya Allah, motornya semoga hilang. Jadi dia iri tapi diikuti dengan hilangnya nikmat yang dimiliki oleh
orang lain. Itu bedanya antara hasad dengan iri. Makanya kalau hasad atau dengki itu udah parah, ini bisa membakar amal-amal soleh kita, amal-amal kebaikan kita. Maka kalau kita punya dengki itu hati-hati, itu bisa membakar amal-amal kebaikan kita. Tapi Ustaz, boleh nggak kita iri? Boleh nggak? Iri itu boleh. Iri itu tidak mesti negatif. Iri itu juga ada yang positif. Istilahnya dengan tergibtoh, ya, tergibtoh. Jadi orang yang iri dengan kebaikan seseorang, misalnya, oh dia ini kaya ya, saya iri sama dia. Kenapa kamu iri? Karena kekayaannya digunakan untuk beramal soleh. Saya tuh pengen seperti dia ya, ahli ilmu, pintar ngaji. Kenapa kok kamu iri sama dia? Karena dengan ilmunya itu bisa dimanfaatkan untuk mengajar ke orang lain. Ya. Nah, kemudian yang lainnya lah gitu. Jadi yang seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau iri yang sifatnya materi itu enggak, ini yang tidak benar. Maka kita boleh iri kok kepada orang yang dengan ciri-ciri tadi, ya, untuk kebaikan. Kemudian dendam dan permusuhan. Jadi jangan nggak usah punya dendam. Kemudian riak dan ujub. Kemarin sudah kita bahas riak, pamer, ujub itu menampakkan atau apa? Ujub itu apa namanya? Menampakkan amal kebaikannya. Kalau pas tidak Ramadan, dia pura-pura lemes. Ketika tanya, kok kamu lemes banget ya? Saya lagi puasa. Puasa sunnah saya. Saya tiap hari saya tiap Senin Kamis puasa saya. Kok lemas? Oh makanya kok lemas, makanya sedang puasa ya. Iya, ini sudah 2 tahun saya puasa. Kemudian ada lagi, kok kamu kelihatan ya, tadi ngelembur ngetik kenapa apa itu? Iya, saya ngantuk banget. Kok ngantuk ngapa? Kurang tidur? Iya, Masya Allah. Tadi saya tidurnya jam 2. Loh kok bisa? Soalnya sebelumnya saya sholat malam. Ya, kok sih sholat malam? Oh, Masya Allah, rajin sholat malam ya? Iya. Ya, saya tekuni baru 3 tahun. Kok sekarang kamu lebih banyak diamnya? Iya, tadi malam habis 5 juz saya ngaji Quran. Makanya saya sekarang banyak diamnya. Saya akan berbicara yang baik-baik saja. Nah, ini lama-lama jadi ujub. Cinta dan berlebihan, cinta dunia dan berlebihan. Nah ini kan, nah kalau yang di sini nih cinta dunia dan berlebihan tuh kita mikirin dunia terus. Kalau kita mikirin dunia terus, itu tidak akan pernah kita puas. Makanya agar kita itu nyaman gitu tentang dunia ini, jangan pernah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, dan jangan pernah membandingkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain. Maka cukuplah dengan apa yang sudah kita miliki. Yang kelima, yakni meremehkan dosa, yakni hati kotor. Ya, hati kotor itu akan membuat ampunan tertahan. Jadi ini diantara penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan. Lanjut, langkah praktis tasqiyatun nafs di bulan Ramadan ini saya percepat. Yang pertama adalah taubat dengan jujur. Jangan taubat sambil habis makan sambal bawang, kemudian bilang, wah pedes, tobat. Besok lagi ditambah lagi lalapan sama sambal bawang, makan lagi. Maka itu namanya tobat sambal. Kalau yang tobat itu ya taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Maka menurut Imam Al-Ghazali 3 syarat tobat ketika dia bermaksiat kepada Allah. Yang pertama adalah menyesal, memotong atau mencabut amal itu, dan kemudian membenci amal itu. Taubatnya seorang ketika dia berbuat dosa dan maksiat kepada makhluk, maka dia ditambahkan satu lagi, yakni al-ardo, meminta keridhaan dari orang yang pernah disakitinya. Yang kedua, memaafkan sebelum Ramadan. Ini biasanya ibu-ibu berpengajian terus salam-salaman. Biasanya kalau menjelang Ramadan itu, jangan ngapura nggih, jangan ngapunten nggih, macam-macam. Jadi ini ada dasarnya loh, karena agar hati lapang dan doa kita tidak terhalang saat Ramadan, kita berusaha untuk saling memaafkan. Maka walaupun mungkin sudah lewat 1 atau 2 hari di bulan Ramadan ini, nggak apa-apa, bermaafkan supaya doa kita tidak terhalang. Di dalam Al-Quran surat 3 ayat yang ke-134, alladzina yunfikuna fis-sarai wal dharri wal kadhimi minal ghaidh wal afina 'anil nas. Jadi manusia yang ahli surga itu adalah orang yang gampang memaafkan kesalahan
orang lain, jangan kemudian seolah tidak ada maaf bagimu. Ya, ini yang seperti ini kan melebihi Allah namanya. Padahal Allah kan innallaha ghafurur rahim. Kemudian membersihkan niat karena Allah, bukan karena makhluk. Puasa bukan karena teman-temannya puasa, tapi lillahi ta'ala. Sholat bukan karena teman-temannya pada sholat berjamaah di masjid, tapi karena lillahi ta'ala. Ngaji Quran juga sama, semuanya karena Allah, bukan pencitraan supaya dianggap menjadi seorang perempuan yang sholihah. Lillahi ta'ala. Sehingga nanti ketika pas lewat ada orang kumpul-kumpul, kita lewat ngomongin JJ ahli surga ye, JJ ahli surga. Maka kalau kita enggak lillahi ta'ala akan marah. Apa kamu ahli neraka ye, ahli neraka. Maka orang yang ikhlas itu enggak peduli dengan omongan orang. Jadi kalau pengen nyaman tuh enggak usah peduli dengan omongan orang. Itu namanya ikhlas. Yang keempat ya ini memperbanyak zikir dan istighfar. Banyak zikir istighfar. Karena orang yang zikir itu membersihkan karat. Inna lil qulubi sadaan kasodai nuhasin. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana kasodai nuhasi, sebagaimana besi yang berkarat. Wajilauha dzikrullah. Ya, dan hati itu akan bersih dengan dzikrullah. Jadi hati kita akan bersih dengan memperbanyak zikir, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah, pas Ramadan ini insya Allah bisa kita target sebulan tiap jam menjelang subuh. Nanti akan ada keajaiban insya Allah dari Allah. Dalam surat Az-Zariyat dikatakan wabil ashari yastaghfirun. Seseorang yang membaca istighfar di sepertiga malamnya. Jadi ibu-ibu sambil menyiapkan buka puasa sahurnya, itu sambil masak, itu sambil membaca istighfar. Nanti seperti kisah Imam Ahmad bin Hanbal, astagfirullah, 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 sambil nunggu anak bangun gitu ya, astagfirullah, astagfirullah, sambil nunggu suami sholat malam, dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Maka di dalam Az-Zariyat ayat yang ke-23 itu dikatakan orang itu akan dikabulkan doanya sebagaimana dia berbicara, ya Allah saya pengen ini dikabulkan. Bahkan hanya batin, ya Allah saya pengen itu dikabulkan. Di antaranya ada wabil asharihu yastaghfirun. Jadi mumpung kesempatan ini, insya Allah sebulan bisa, ya. Kecuali kita bangunnya kesiangan, ya. Wabil ashari yastaghfirun. Dan yang terakhir ya ini muhasabah harian, ya. Di situ dikatakan dalam surat Al-Asr 18. Apakah hatiku hari ini lebih baik atau lebih kotor? Jadi tiap hari itu usahakan di malam hari itu muhasabah. Hari ini hatiku lebih baik atau lebih kotor. Nah ini yang tahu diri kita sendiri. Itu diantaranya yang dapat kami sampaikan. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa ya Tuhan kami, ya Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah disampaikan materi dari Ustadz Alwanto yang berkenaan tentang bagaimana membersihkan hati. Kepada ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Monggo. Kalau tidak ada saya wakili. Kenapa? Eman-eman Ustadznya sudah sampai sini nggak dikasih pertanyaan. Ya Ustadz, pertanyaan yang pertama saya mau menanyakan terkait orang yang terzolimi itu doanya, saya kurang tahu ini tepat atau enggak, katanya memang langsung diterima Allah begitu ya, orang yang terzolimi. Dan makanya kita perlu khawatir untuk tidak menzolimi orang karena takutnya nanti mereka mendoakan kita yang buruk-buruk terus langsung diangkat gitu. Nah itu yang ya, padahal di sisi lain Allah itu tidak menerima doa yang buruk gitu ya Ustaz. Jadi kalau orang terzolimi terus dia doa buruk untuk saudaranya, kan Allah itu nggak terima doa buruk gitu. Nah ini gimana ya Ustaz ya, hubungannya dengan dua hal ini. Kemudian yang kedua terkait memaafkan dan meminta maaf itu adalah sesuatu yang berat Ustaz sebenarnya. Nah apakah dengan kita yang hanya dalam hati insya Allah saya sudah memaafkan fulanah gitu ya Ustaz ya, tanpa kemudian kita menjulurkan tangan, kita itu sudah sah atau belum? Atau kita perlu
kalau misalnya kita yang bersalah tuh apa kita perlu menjulurkan tangan sehingga sah permintaan maaf itu, atau karena terlalu berat, gengsi kita terlalu tinggi sehingga kita berat meminta maaf itu, cukup sebenarnya dalam hati dah ikhlas, insya Allah saya maafkan, begitu Ustaz. Itu apakah sah atau tidak? Kemudian ketika kita sudah memaafkan si fulanah yang melakukan kesalahan kepada kita, apakah kemudian dia memang sudah terbebas dari hisab dosanya kepada kita nanti ketika kita sudah selesai memaafkannya, begitu. Itu yang dua. Ini sekalian yang tulisan atau Ustadz aja yang membacakan ya Ustadz? Ya, nanti tak sampaikan ke sana aja. Izin bertanya, salah satu menyucikan hati dengan memohon ampun kepada Allah yang kita ketahui dengan beristighfar ada 3 lafaz istighfar. Yang pertama astagfirullah, astagfirullahalazim, kemudian astagfirullah wa atubu ilaihi. Ustadz, lafaz istighfar yang mana yang harus kita dawamkan untuk memohon ampun kepada Allah, mohon pencerahannya? Ini yang ketiga tadi Ustadz. Ya, gitu aja Ustadz pertanyaannya. Ya, terima kasih terkait dengan pertanyaan dari Ustazah ya. Yang pertama adalah tentang doa buruk ya kepada orang lain. Bukankah Allah tidak menerima doa keburukan? Tapi kita ingat di dalam suatu doa di mana ketika seorang berdoa, ya, ketika seorang berdoa maka malaikat akan mengaminkan, ya kan? Amin, demikian pula engkau itu kan. Nah, itu kan berarti kalau dia berdoa kebaikan maka doa itu akan kembali kepada dirinya. Ketika berbuat doa buruk maka doa itu akan kembali keburukan kepada dirinya. Nah juga kalau dalam surat Al-An'am ayat yang ke-190 terkait dengan kedoliman ya, man ja'a bil hasanati falahu athru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Sesiapa yang berbuat baik maka Allah akan balas dengan 10 kali lipat kebaikan, dan orang yang berbuat buruk maka Allah akan balas sebagaimana apa yang dia lakukan, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Jadi sebenarnya kembali kepada dirinya. Nah oleh karena itu memang doa keburukan apa misalnya kita nggak boleh loh menyakiti orang lain, karena nanti kalau doa nanti bisa kena gitu kan. Nah tadi dasarnya ada di Al-An'am 160. Kita itu kalau menyakiti orang itu nggak usah nunggu dia mendoakan keburukan kita, pasti sudah kena di sini di ayat ini, ya enggak? Yang manja bil hasanati falahu athru amsalihha wa manja bi sayyiati. Ya, itu kan ketika seorang berbuat buruk maka dia akan dibalas sebagaimana yang apa yang dia lakukan. Jadi ibaratnya kalau dia tidak mendoakan keburukan kita, ketika kita dolimi, itu pasti kedoliman yang kita lakukan itu pasti akan dibalas itu. Jadi sekalipun dia nggak berdoa, wong sudah dasarnya sudah jelas. Intinya perbuatan yang kita lakukan pasti akan balik ke kita sendiri. Kalau kita baik itu pasti baik yang datang. Kita berbuat buruk itu pasti keburukan juga yang sama. Kalaupun misalnya orang itu nggak bisa membalas, misalnya kita mukuli dia, dan dia nggak bisa membalas karena badannya lebih gede kita daripada dia, nggak bisa membalas kita, mungkin akan ada orang lain yang membalaskan dengan cara yang berbeda. Ya, dasarnya di mana? Makanya di sini dasarnya. Makanya saya tuh sangat hati-hati untuk dolim pada orang. Mengingat ayat ini ayat yang sering saya amalkan. Pokoknya intinya saya jangan sampai saya dolim pada orang, lisan saya, pikiran saya, atau hati saya. Jadi kalau batin elek itu saya istighfar, ya astagfirullahaladzim. Karena boleh jadi nanti akan ada orang yang juga batin jelek ke kita. Jadi insya Allah kita jangankan menyakiti orang, memukuli orang, mau batin aja udah nggak serak di hati gitu ya. Ya Allah gitu. Jangan misalnya pas kita lagi prasmanan nih ya, atau pas acara buka puasa bersama, terus kebetulan acaranya makan bareng ngambil prasmanan gitu, kemudian dia temannya, ya Allah nasinya ngambilnya banyak banget, ayamnya 2, ini sayur nasi jadi sayur jadi nasi, ya Allah gitu. Mungkin mungkin dia nggak tahu kalau kita batin jelek, tapi yang tahu kan kita. Kemudian untuk menjaga itu istighfar, ya Allah jangan sampai saya batin jelek ke orang ini. Maka nih saya yang seperti itu, jangankan kita menyakiti, batin elek ke saudara kita, teman kita aja nggak tega, apalagi nyakitin gitu kan, sama gitu kan. Nah maka demikian juga ketika kita melakukan kedoliman kepada orang lain gitu ya. Nah makanya kalau misalnya
doa keburukan. Kita nggak usah nunggu doa keburukan orang lain, karena yang pasti kezaliman itu pasti akan dibalas, itu aja. Jadi yang pertama, dasarnya di dalam surat Al-An'am 160 tadi. Yang kedua itu tentang apa tadi, lupa saya. Memaafkan tapi tidak menjulurkan tangan, maksudnya hanya dalam apakah sudah sah atau belum, atau Tapi orang itu minta maaf kita nggak? Misalnya gini, minta maaf, sudah saya maafkan gitu, atau gimana? enggak. Jadi kalau misalnya kita yang terzolimi, Ya. kita menunggu dia nggak datang memaafkan, ya sudah kita maafkan. Takutnya nanti Iya. kita tuntut di akhirat dan sebagainya, itu sudah sah atau belum? Apa harus memang Nah, baik. tangan itu harus bersentuhan? Kalau ingin seperti karakteristik seperti sahabat Nabi yang dikisahkan kisah Abdullah bin Amr bin As tadi, dia kan tiap malam itu selalu maafkan kesalahan orang tanpa dia itu meminta maaf. Ya Allah, saya maafkan kesalahan orang-orang yang telah menyakiti saya. Saya tidak ingin ketika tidur masih membawa beban dosa. Itu kan itu dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita pengen mulia tanpa dia minta maaf, sudah saya maafkan, nggak dendam gitu ya. Saya pengen seperti sahabat yang dimuliakan Allah dan ahli surga tadi. Tapi orang yang berbuat dolim kepada kita, dia masih punya kewajiban agar tobatnya itu diterima. Kalau bagi kita agar kita mulia seperti sahabat yang dikisahkan oleh Abdullah bin Amr bin As tadi, ya sudah, kita udah plong aja, nggak usah mikir. Adapun kemudian menzalimi itu tanggung jawab dia. Pas sebelum dia minta maaf, itu nanti akan dia bawa ke akhirat. Berarti belum, artinya perkara itu sebenarnya belum selesai ketika kita hanya diam memaafkan, itu masih dibawa nanti ada balasannya. Ada balasannya karena dia itu kan hanya keinginan kita. Tapi orang yang berbuat dolim pada kita kan memang gak ingin minta maaf. Kita sudah mendapatkan kebaikan seperti kisah Abdullah bin Amr bin As tadi. Tapi orang itu masih punya kewajiban karena di dalam ungkapan dari Imam Al-Ghazali tadi, seseorang itu dianggap bertobat ketika dia meminta maaf atas apa yang telah dilakukan kepada orang lain. Jadi minta keridhaannya. Selama orang itu tidak meridhai, maka tidak sah dia dikatakan sebagai orang yang bertobat. Tapi Ustaz, saya sudah minta salaman ini, saya sudah mundur sudah salaman, tapi gak dimaafkan. Ya sudah, itu nanti Allah sudah mengampuni dosanya walaupun dia gak mau memaafkan. Makanya kita yang dizalimi, yang nyaman itu tadi ya usah langsung maafkan saja. Tapi orang yang berbuat zalim itu punya kewajiban untuk minta maaf kepada kita. Ya, kayak gitu. Ada kisah lagi sebenarnya, kalau saya perpanjang mungkin ada kisah lagi cuma tentang maaf itu tadi, kita salah usaha. Yang ketiga tadi tentang doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu kan maknanya bagus semua, ya Allah, ya kan? Astagfirullah, saya mohon ampun kepadamu, ya astagfirullah. Atau astagfirullahaladzim, ya Allah, saya mohon ampun kepada Engkau yang Ma'adim, Al-Adim, ini Asmaul Husna. Kemudian astagfirullah wa atubu ilaih, dan aku bertobat atasnya, jadi atas perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Sebenarnya secara makna itu semuanya baik. Kita cuma membaca istighfar astagfirullah itu juga tidak mengapa. Astagfirullahaladzim ditambah dengan ada kata Al-Adim, Allah yang Ma'adim, Al-Adim, Allah yang Maha Besar, itu juga Asmaul Husna, itu juga bagus. Dan kemudian kita menambahkan, ya Allah, saya mohon ampun dan aku bertobat atas apa yang telah aku lakukan, itu juga bagus. Silakan mau pilih yang mana, atau dipanjangkan semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, juga masalah. Insya Allah semuanya bagus, maknanya bagus. Tapi kalau kita pengen target 100 kali, tapi setelah bel masuk wes astagfirullah, yang pendek. Tapi minimal membaca istighfar astagfirullahaladzim. Mau ditambahkan dipersilakan. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga semakin bersih hati kita ya ibu-ibu ya, istiqomah menjaga hati dalam kebaikan. Tidak ada yang bertanya lagi, insya Allah kita cukupkan ya. Mohon doanya ya Ustaz ya, sekalian penutup untuk majelis duha al-bayan hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat iman dan Islam yang kuat, dimudahkan oleh Allah di dalam melakukan amal-amal soleh, diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat,
keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi syafaat di yaumil qiyamah nanti, dan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana amala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi